menentukan solusi persamaan kuadrat. Ya, ini sebenarnya sama ya kayak faktorisasi ekspresi kuadrat. Jadi sama itu dalam artian proses untuk mendapatkan faktorisasinya. Sama cara kayak gitu. Nah, setelah mendapatkan faktorisasinya, itu adalah langkah lagi yang harus kita lakukan untuk menentukan solusi dari persamaan kuadratnya atau nilai-nilai dari tiap variabel yang bisa memenuhi sehingga persamaan tersebut bernilai benar gitu ya. Ya, jadi di sini notes-nya adalah proses faktorisasi sama seperti ya memfaktorkan bentuk kuadrat. Bentuk kuadrat gitu. Ya, ini faktorisasi ya bentuk kuadrat sama seperti bentuk kuadrat. Nah, persamaan kuadrat itu punya bentuk umum, teman-teman. Ya. Bentuk umum. Nah, sorry kalau misalkan di video sebelumnya gue belum menjelaskan terkait ekspresi kuadrat ya. Kalau ekspresi kuadrat kan kemarin gini. Ya, ax kuadrat plus bx plus c. Jadi angka yang ada di depan x kuadrat atau koefisien dari x kuadrat itu adalah a, koefisien dari x adalah b, dan konstantanya adalah c. Nah, itu kemarin ekspresi. Nah, kalau persamaan kuadrat, ya namanya juga persamaan ya, berarti dia ada tanda sama dengannya. Sama dengan berapa? Sama dengan 0. Jadi bentuk umumnya harus sama dengan 0. Jadi kalau belum sama dengan 0 harus diupayakan atau dibuat bagaimana hasilnya sama dengan 0. Ya, jadi maksud dari solusinya adalah berapa nilai variabel ini atau x ini sehingga ruas kiri dan ruas kanan itu sama-sama 0 gitu, atau beneran hasilnya sama dengan 0. Ya. Nah, untuk menentukannya tadi faktorisasi sama seperti memfaktorkan bentuk kuadrat. Tapi ini bukan satu-satunya cara. Nanti di video edisi ngajar PK ya, itu ada bagaimana kita menentukan solusi dengan kuadrat sempurna dan juga rumus ABC. Tapi itu nanti sangat advance gitu. Nah, gue mau langsung contoh ya. Contoh misalkan ya, yang pertama nih ya, nilai ya, tentukan solusi dari x kuadrat min 5x min 6 sama dengan 0 misalnya. Nah, ingat kalau bentuknya seperti ini ya, koefisien dari x kuadratnya itu adalah 1, berarti kita ya tinggal menentukan angka yang jika dikali hasilnya min 6 dan jika jumlah hasilnya adalah min 5 ya. Pada bentuk ini ya yang gue sebutkan tadi ya, kalau dikali hasilnya min 6 dan kalau dijumlah hasilnya adalah min 5, yaitu min 6 dan 1. Ya, ini adalah hasil kali ya, hasil kali. Nah, ini adalah hasil penjumlahan. Ya, hasil penjumlahan. Nah, yaitu berapa? Angkanya min 6 dan 1. Jadi x kuadrat min 6x plus
ya, plus X aja lah ya, satunya nggak usah gue tulis, sama dengan 0. Nah ini kita faktorkan ya, X dalam kurung X min 6 ya, ditambah dengan ya X min 6 sama dengan 0. Kalau bingung, nah ini gua taruh aja deh angka 1, walaupun sebenarnya nggak harus ya. Nah kita udah ketemu nih ya faktor yang sama ini, yaitu ini X min 6, ini X min 6. Jadi persamaan ini kita faktorin lagi karena terdapat faktor yang sama ya, kita faktorin lagi, yaitu ya X min 6 dalam kurung X plus 1 sama dengan 0. Atau kalau penonton, anjay, pemirsa masih bingung ya, jika pemirsa masih bingung ya, kita anggap aja di sini segitiga adalah X min 6. Jadi di sini X dikali dengan segitiga ditambah 1 dikali segitiga. Nah, kita punya dua segitiga di sini. X kali segitiga, 1 dikali segitiga. Nah, segitiganya kita faktorin. Nah, segitiga dalam kurung X plus 1. Nah, ini sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Nah, lalu kembalikan lagi segitiganya itu X min 6. Ya udah. X min 6 dalam kurung X plus 1 sama dengan 0. Nah, kita punya perkalian, yaitu perkalian X min 6 dikali dengan X plus 1. Nah, hasil kali ini sama dengan 0. Nah, berarti ada dua solusi, teman-teman. Ya, ada dua solusi. Ya, kalau ada dua solusi berarti kita pakai kata atau di sini. Dua solusi yang mungkin. Jadi, salah satunya aja bernilai 0, maka terpenuhi sudah gitu. Jadi nggak perlu dua-duanya harus 0, karena misalkan ini adalah 10 dikali 0 pun hasilnya pasti tetap 0 dong. Kayak gitu. Ya. Nah, berarti di sini X min 6 sama dengan 0 atau X plus 1 sama dengan 0. Jadi salah satu di antaranya saja 0, pasti nanti persamaan ini sudah terpenuhi atau sama dengan 0. Nah, X min 6 sama dengan 0, kedua ruas ditambah dengan 6 ya, 0 plus 6 ya, sehingga di sini nilai X-nya sama dengan 6. Nah, X plus 1 ya, min 1 sama dengan 0 min 1. Ya, berarti di sini X sama dengan 1. Maka nilai-nilai X yang menjadi solusi agar persamaan bernilai benar yaitu 6 dan 1. 6 atau 1. Gitu. Nah, bisa kita validasi di sini ya, kita validasi. Ini MTK ini emang mata pelajaran haus validasi ya. Ya. Haus validasi dan pick me, anjay, kalau kata anak sekarang. Ini berarti X kuadrat min 5X min 6 sama dengan 0. Coba kita ganti X-nya jadi 6. 6 kuadrat min 5 dikali 6 min 6 sama dengan 0. Berarti 36 dikurang 30 min 6 sama dengan 0. Berarti 6 min 6 sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan 0. Bener gitu. Nah, terus 1 nih, bener nggak nih kalau 1 kita ganti ya, X nya kita ganti 1 min 5 dikali 1 min 6 sama dengan 0. Berarti 1 min 5 min 6 sama dengan 0 gitu ya. Nah, berarti 1 dikurang 5 berapa? Min 4 ya. Ada salah tulis kah gua? Bentar. Ada salah tulis nih kayaknya nih. Ini min 1. Aduh. Nonton sampai akhir. Sorry. Nonton sampai akhir. Ya, yang tidak nonton sampai akhir Anda akan menyesal. Ya. Oke, ini berarti
min 1 kuadrat min 5 dikali min 1 min 6 sama dengan 0. Berarti 1 ditambah 5 min 6 sama dengan 0. Berarti 6 min 6 sama dengan 0. Maka 0 sama dengan 0. Nah, berarti valid ya kalau 6 dan 1 min 1 sebagai solusi. Sorry tadi gue salah tulis. Oke, gitu. Nah, contoh berikutnya misalnya nih. Ya. Contoh berikutnya adalah ya, solusi dari persamaan. Let's say di sini persamaannya oke lah, depannya jangan 1 lah, kegampangan. Misalnya gue mau ininya 10 deh. 10x kuadrat. Terus berapa ya? Misalnya 10x kuadrat ya plus berapa nih? Plus 8x terus min 12 sama dengan 0. Gimana nih? Ya. Apakah bisa? Ya, pasti bisa dong. Bismillah. Ya. Jangan 8 deh. Berapa ya? 2 deh. 2. Nah, kalau kalian menemukan persamaan seperti ini, ya, koefisiennya itu merupakan punya kelipatan yang sama, atau punya faktor yang sama, maka bagiin aja, nggak masalah. Ya, maksudnya disederhanakan dengan cara dibagi dengan angka yang sama atau dibagi dengan FPB-nya. Ya, jadi persamaan ini ya, bisa kita sederhanakan dahulu sebelum cari faktornya. Misalnya sama-sama dibagi 2 semuanya. Ya udah, berarti 5x kuadrat plus x min berapa nih? 12 dibagi 2. Itu 6 ya. Min 6 sama dengan 0. Ya udah, baru faktorin. Nah, tapi jangan lupa karena di sini A-nya adalah 5, ya, which means dia lebih dari 1 gitu ya. Berarti kita lakukan manipulasi di sini. Ya, lakukan sedikit manipulasi, itu tipu daya anjay. Yang penting kita jangan jadi orang yang manipulatif. Berarti di sini x kuadrat plus x min 30 sama dengan 0. Berarti hasil kali bilangannya yaitu berapa? Hasil penjumlahan, hasil kalinya ya. Set anjay. Ini aja dah. Ya. Hasil kali sama dengan berapa? Plus 6 ya. Plus 6 dikali min 5. Hasil penjumlahannya plus 6 dengan min 5. Nah, atau gini, 6 ditambah dengan min 5. Nah, baru kembalikan. Jadinya berapa tadi? 5x kuadrat plus x min 6 sama dengan 0. Yowis, faktorkan. Jadi 5x kuadrat plus 6x 5 ya. Min 5x min 6 sama dengan 0. Yowis, faktorkan. Berarti ini x dalam kurung ya 5x plus 6 min 5 dalam kurung min dalam kurung 5x plus 6 sama dengan 0. Ya, kalau bingung bikin permisalan. Segitiga sama dengan 5x plus 6. Berarti x dikali segitiga
dikurang 1 dikali segi 3. Nih, sama X-nya ya. Kita faktorin dia. X min 1 sama dengan 0, ininya segi 3. Kembalikan nilai segitiganya. 5X plus 6 dikali X min 1 sama dengan 0. Ya wes, berarti solusi ya 5X plus 6 sama dengan 0 atau X min 1 sama dengan 0. Ya, kedua ruas dikurang 6 ya. 6 dikurang 6 habis, 0 dikurang 6 min 6. Kedua ruas dibagi 5, jadi min 6/5. Nah, ini kedua ruas ditambah 1, min 1 tambah 1 habis, 0 tambah 1 ya 1. Berarti yang menjadi solusi adalah min 6/5 dan 1. Atau 1. Oke, itu tentang menentukan solusi persamaan kuadrat.